Untuk mengembalikan lagi populasi jalak uren di Kokap itu akan sangat susah, karena melihat dari kondisi alam yang seperti ini dan stok jalak uren yang ada saat ini adalah jalak uren penangkaran, di mana jalak uren penangkaran itu telah mengalami domestikasi selama bertahun-tahun. Dia tidak akan bisa mampu untuk bertahan di alam liar karena mereka sudah tergantung sekali dengan manusia. Selain itu, wilayah Kokap sendiri butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan wilayah di mana hutan tersebut merupakan hutan yang dulunya merupakan hutan penghasil buah-buahan alami untuk berbagai macam hewan, diubah menjadi hutan produksi yang hanya menghasilkan kayu bagi manusia. Mungkin sekali, banyak orang belum pernah mendengar kabar bahwa sebagian kawasan perbukitan Menoreh di wilayah Kecamatan Kokap Kulon Progo Yogyakarta, dulunya pernah menjadi habitat jalak uren. Pada tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an, jalak uren masih mudah ditemukan di sana. Tepatnya, di wilayah Gunung Rego, Gunung Kukusan, dan seputar kawasan Waduk Sermo. Sebagaimana diungkapkan oleh Fedelis, salah seorang staf peneliti biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang juga penduduk Kecamatan Kokap. Cerita tentang berkembangnya jalak uren di wilayah Kokap Kulon Progo, adalah hal yang bukan mengada-ada. Jika dilihat dari faktor lingkungan, kondisi kawasan perbukitan Kokap memang memiliki banyak ciri, yang cocok untuk disebut sebagai habitatnya jalak uren. Sehingga sangat mungkin, jika jalak uren bisa hidup dan berkembang biak di sana. Habitat burung jalak uren itu pada beberapa kali yang ditemukan itu berada di wilayah perbukitan gitu, perbukitan yang relatif lumayan tidak terlalu tinggi, tetapi terdapat wilayah yang datar dan burung-burung tersebut akan mencari makan di sekitaran tanah itu. Mungkin akan terbang-terbang tidak terlalu tinggi, lumayan rendah. Dan mereka akan mencari serangga, buah-buahan untuk bisa dimakan. Pada umumnya jalak-jalak uren ini tuh bersarang di lubang-lubang pohon yang hanya biasanya terdapat pada pohon-pohon yang lumayan relatif besar, yang sekarang mungkin agak susah dijumpai atau mungkin sudah tidak ada lagi. Berada di kawasan Gunung Kukusan yang mana dulu merupakan habitat asli dari jalak uren. Oke, terus ikuti kami, kita akan coba eksplor apa aja yang ada di sana. Dijelaskan oleh Fedelis, di samping penangkapan jalak uren yang dilakukan secara masif dan tak terkendali pada tahun 90-an, perubahan lingkungan hutan di wilayah perbukitan Kokap juga menjadi penyebab punahnya jalak uren. Pohon-pohon yang ditanam dan tumbuh di hampir semua kawasan perbukitan Kokap pada saat ini, tak lagi mendukung habitat hidup jalak uren. Terutama, tanaman yang menyediakan sumber pangan dan tempat jalak uren bersarang. Seperti keterangan dari narasumber kita tadi, bahwasanya yang paling banyak berkembang di sini adalah tanaman mauni, dan ini salah satu buahnya. Dengan buah yang seperti ini yang sudah jatuh, coba dibayangkan piye kemudian jalak misalkan mau mengkonsumsi. Sementara aku juga nggak yakin kalau memang jalak uren mau untuk mengkonsumsi buah-buahan kayak gini.
Hal ini juga diperparah dengan adanya kegiatan industri di kawasan Kokap, seperti kegiatan penambangan batu. Ditegaskan oleh Fedelis, kegiatan semacam ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan kehidupan satwa dan burung-burung yang ada di sana, tak terkecuali bagi jalak uren. Ini kawan-kawan kita temukan salah satu jejak tanaman primer zaman dulu, atau bukan tanaman ya, penanda bahwasanya dulu ini merupakan hutan primer dengan keanekaragamannya yang cukup seksi sekali. Buah apa jenenge aku lari. Ini bisa dilihat ya. Koyo anu ya Dis ya, koyo apa kae jenenge? Pisang. Apa kecombrang. Kehidupan jalak uren di kawasan perbukitan Kokap Kulon Progo, hampir dipastikan sudah sulit direhabilitasi. Di samping stok burung jalak uren di alam liar mulai menipis di Jawa, kondisi hutan di Kokap pada saat ini telah terlanjur menjadi hutan industri kayu yang tak cocok sebagai habitat jalak uren. Kalau kita belajar kembali ke prinsipnya kampung satwa, bahwasanya kita ada satu adalah pangan, papan, dan juga pasangan. Maka pangan di sini jelas kita harus paham. Kalau ngomong ke soal masalah jalak uren tadi, apa saja panganan aslinya jalak uren. Jangan sampai kemudian jalak uren kita berikan pabrik pur, kan nggak mungkin juga. Di liar nggak ada pur, yang ada adalah tanaman, tumbuhan asli, buah, dan segala macam serangga ataupun makanan yang dia konsumsi. Ini yang harus tersedia. Nah, prinsipnya yang pertama pangan di situ. Sesuaikan pangan dengan pangan aslinya. Dan ini harus penyiapan habitat, harus mendukung ke sana. Terus yang kedua soal ngomong masalah papan. Papan ini harus tempat tinggal, habitatnya itu sendiri, dia tinggal di mana. Tadi sudah dibahas di pohon-pohon besar yang mempunyai rongga dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah ficus atau pohon beringin, atau juga kita gunakan bisa pohon salam misalkan. Nah ini kan harus menarik ke sana, harus jelas juga tumbuhan-tumbuhan apa yang kemudian mendukung untuk tempat tinggal dan juga untuk pakan si jalak uren tadi. Nah, yang ketiga adalah pasangan-pasangan. Nanti kalau di alam liar ini nggak terlalu jadi soal, karena memang ketika sudah restocking kita ke sana harus banyak jantan betinanya yang seimbang, kan seperti itu. Usulan kami adalah evaluasi dulu habitat, jangan tergoda dengan sistem perkebunan yang itu dimanfaatkan kayunya saja. Kalau dimanfaatkan kayunya, kalau ngomong ke itu tidak sejalan dengan konsep marga satwa itu sendiri. Makanya ini sebuah sebuah proyeksi jangka panjang yang memang ketika kawan-kawan di pemerintahan atau kawan-kawan yang mempunyai kepedulian ke sana, memang harus kemudian satu frame dan pandangannya juga harus benar-benar bulat ya, bukan cuma bundar tapi bulat. Bagaimana ini saling melengkapi. Kita berada di puncak perjalanan kita hari ini. Kita berada di kawasan area puncak dari Bukit Kukusan di daerah Kokap, yang memang dulu di area sini adalah tempat favoritnya jalak uren. Namun sampai saat ini kita tidak menemukan sama sekali, dan memang mungkin extinct ya, memang jalak uren di sini udah extinct, sudah punah. Nah, apakah ini menjadi tantangan buat kawan-kawan untuk kemudian direintroduksi lagi, tapi harus disiapin dulu kawasannya. Oke, sekian dulu dari kami tim Ladang Jagung kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap salam lestari.